Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 10 Juni 2025. Market kita kembali dibuka dengan penguatan yang cukup bagus IHSG kita. Dan tercatat asing melakukan pembelian di beberapa emiten kita. Dan disertai dengan beberapa emiten saham Konglo yang juga menguat. Inilah IHSG kita yang pada perdagangan hari ini menguat 1,65%. Dengan value transaksi 16 triliun, foreign buy-nya 6,1 triliun, foreign sale 5,1 triliun. Tercatat net foreign buy 1 triliunan. Beberapa emiten-emiten yang diakumulasi asing diantaranya adalah BRMS. Pada perdagangan hari ini diakumulasi 295 miliar, kemudian TLKM 164 miliar, BMRI 161 miliar, BBRI 91 miliar, Antam 87 miliar, masih diakumulasi asing meskipun terkoreksi. BBCA 84 miliar, TPA 76 miliar, BBNI 41 miliar, Goto 31 miliar, Inco 33 miliar, PTRO 29 miliar, Brand 23 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten-emiten yang didistribusi ada BRPT 99 miliar, BRIS 56 miliar, Adro 46 miliar, TINS 27 miliar, AMMN 27 miliar, ASI 26 miliar, INKP 19 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat chart IHSG kita pada perdagangan hari ini yang setelah beberapa waktu sebelumnya terkoreksi sampai MA20, ternyata mampu bertahan di MA20 dan di dekat support psikologis 7000. Low pada perdagangan 3 Juni ada di 6.994. Setelah itu menguat-menguat dan pada perdagangan hari ini menguat menuju ke resistennya kembali ke high sebelumnya di sekitar 7.240. Hari ini closing dengan cukup solid 7230 sehingga potensial masih akan menguat pada perdagangan esok 11 Juni 2025 untuk IHSG kita. Kita lihat emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini dari top gainer, terutama dari grup Pak PP ada Brand yang pada perdagangan hari ini menguat dan berhasil hit TP kita. Kita masukkan terima untuk perdagangan hari ini 10 Juni ya. Ternyata langsung hit TP menguat sampai ke 6.900 high pada perdagangan hari ini, namun kemudian dibawa turun closing di 6725. Secara bandarmologi ada akumulasi RF AKLG. Kita lihat akumulasi 3 broker teratas cukup bagus. Potensial menguat sampai ke 7000 masih ada untuk Brand, sehingga bagi sobat trader spekulasi buy di harga bawah masih bisa di hold, bisa pertimbangan take profit jika belum mampu menembus 7000. Saat ini berada di dekat resisten 6800 dan tampak belum mampu menembus. Kalau mau take profit dipersilahkan, nanti bisa serok lagi jika ada koreksi 6400, atau kalau tetap masih mau hold ya harus siap dibawa turun karena potensialnya masih menguat cukup besar untuk Brand. Sedangkan untuk BRPT pada perdagangan hari ini cukup volatil ya. Di komen ada yang bertanya berkait dengan BRPT, kita jawab bahwa BRPT ini rawan terjadi markup dan pada perdagangan hari ini cukup volatil pergerakannya. Di awal sesi ini tanggal 10 Juni menguat sampai ke 1600, kemudian koreksi, lalu menguat lagi. Setelah itu koreksi sampai akhirnya closing di 1505 di bawah harga opennya. Kalau sudah seperti ini rawan markup untuk BRPT. Dengan time frame 5 menit pun tampak sudah patah tren. EMA 20-nya sudah dead cross dengan EMA 50. Sehingga untuk BRPT bisa pertimbangkan take profit jika turun dari 1500 bagi yang punya dari ke bawah. Kalau masih mau hold dan yakin masih akan lanjut menguat juga dipersilahkan. Untuk yang mau spekulasi buy nanti kita tunggu rejection di 1450 ke bawah untuk BRPT. Secara bandarmologi juga ada distribusi besar oleh HP AKEP. Ya, untuk saat ini wait and see terlebih dahulu untuk BRPT jika yang belum punya. Begitu pula dengan PTRO yang pada perdagangan hari ini menguat
berhasil bertahan di atas 2.900. Kemarin sempat terkoreksi sampai ke 2.900, mencoba menguat, namun kemudian di bawah turun lagi. Pada perdagangan hari ini kembali menguat, disertai dengan akumulasi yang cukup bagus, RSI juga bagus, sehingga potensial untuk PTRO masih lanjut menguat cukup besar selama bertahan di atas 3.000 ya. Bagi sobat trader yang punya PTRO selama bertahan di atas 3.000 masih bisa di hold. Kalau mau spekulasi buy, besok jika di awal-awal sesi ada koreksi ke 3.100, maka itu diskon bisa pertimbangan untuk spekulasi buy PTRO. Kemudian ada TPIA yang pada perdagangan hari ini berhasil berekor resistensi psikologis di 10.000. Setelah waktu sebelumnya pada perdagangan 23 Mei sempat menguat sampai ke 1.600, kemudian koreksi, tertahan di EMA 20. Di tanggal 4 Juni sudah mulai ada rejection. Tanggal 5 Juni menguat dan pada perdagangan hari ini semakin menguat 9,92%. Selamat kalau ada yang masih hold TPA dari ke bawah. Kondisi saat ini cukup bagus akumulasinya, ada BB, AK, LG paling bagus akumulasi di TPA. Chandra Asri Pasifik. Untuk sobat yang menyadari ke bawah masih bisa di hold. Potensial menuju all time high-nya untuk TPIA. Jika berhasil breakout high-nya di 11.225, maka mencetak all time high untuk TPIA. Tinggal sedikit lagi. Akumulasi asing pada bulan ini juga cukup lumayan, 76 miliar. Begitu pula dengan emiten grup Pak PP yang lain, cuan pada bulan ini juga masih lanjut menguat. Meskipun secara teknologi normal distribusi, namun penguatannya ini cukup bagus jika kita lihat secara teknikal, namun jika kita lihat secara RSI, ya ini mungkin seperti markup ya. Seperti markup, namun jika kita lihat beberapa waktu belakangan naiknya pelan-pelan, ini bisa jadi markup. Sehingga kalau kembali turun ke 12.000, bisa beyond weakness untuk cuan. Namun untuk harga saat ini jangan dikejar ya. Masih ada emiten-emiten lain yang masih potensial menguat cukup tinggi. Seperti BRPT yang sudah mulai ada koreksi, nah itu nanti bisa jadi pantauan kita untuk masuk di area buy-nya. Lalu emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada DKFT. DKFT pada perdagangan hari ini berhasil bertahan di atas support 400 dan menguat 6,28%. Secara teknologi ada akumulasi oleh AK SKBK. Secara teknikal DKFT ini cukup bagus. Support saat ini ada di 400. Jika ada koreksi tampaknya hanya akan menjadi koreksi minor. Jika ini turun lagi, maka terjadi bearish divergence. Jika DKFT turun dari 400, nanti akan ada pola bearish divergence di mana harganya naik namun osilatornya turun. Maka harusnya ini tetap bertahan di atas 400, 410 sampai 400. Semoga bertahan di atas itu dan potensial masih akan lanjut menguat jika masih bertahan di atas 400 sampai 410 untuk beberapa hari ke depan. Lalu ada Arto, bank digital yang pada perdagangan hari ini menguat. Bank Jago disertai dengan netral bandarmologinya. Penguatan disertai dengan akumulasi asing 8 miliar. Kondisi saat ini untuk Arto sudah mulai tertahan dari downtrendnya dan mampu bertahan di atas support saat ini ada di 1650 menjadi support dari Arto. Jika ada koreksi ke dekat 1700 bisa pertimbangan beyond weakness untuk Arto. Potensial bisa kembali menguat ke 1800 ke atas cukup besar untuk Bank Jago.
Lalu emiten lain ada Elite. Pada perdagangan hari ini menguat. Ini belum sampai TP ternyata turun. Kondisi saat ini untuk Elite, bandarmologinya ada akumulasi. Support saat ini ada di 170. 165 sampai 170 menjadi area support dari Elite. Kenaikannya cukup bagus, 7% pada perdagangan hari ini, namun sudah sampai di resistennya, sehingga rawan profit taking. Jika ada koreksi ke dekat 170-an, bisa dipantau kembali untuk Elite. Apakah mau bertahan di atas 170? Jika mau bertahan, bisa pertimbangkan buy on weakness untuk Elite. Kemudian dari semen, ada INTP. Pada perdagangan hari ini menguat, cukup tinggi penguatannya. Bertahan di support psikologis 5.000. Pada perdagangan 5 Juni terjadi rejection. Namun karena kemarin tidak ada bandarmologi, kita skip trading plan. Ternyata pas di area support yang kita buat terjadi rejection lalu menguat. Dan kondisi saat ini ada akumulasi yang cukup bagus oleh YUAK BK. Namun kenaikannya sudah cukup tinggi. Jika ada koreksi ke 5.400, ini menarik. Potensial uptrend cukup besar untuk INTP menuju ke 5.800-an ke atas. Endorsement Tunggal Prakasa. Asing ada masuk juga 17 miliar. Kita masukkan trading plan untuk INTP meskipun jika ada koreksi sebenarnya akan lebih menarik. INTP. Supportnya di 5.000, resisten di 6.000. TP2 ada di 5850. 5850. Kalau ada koreksi bisa pertimbangan buy on weakness di dekat 5.300-an. Semoga dikasih koreksi untuk perdagangan esok. Biasanya kalau sudah menguat seperti ini, ada koreksi-koreksi minor terlebih dahulu sebelum naik lagi. Lalu Goto. Gojek Tokopedia pada perdagangan hari ini menguat. Namun tampak distribusi. Penguatannya hanya bersifat pantulan sesaat, ya. Belum menarik untuk Gojek Tokopedia. Meskipun menguat 8,20%, namun ini hanya pantulan sebab sudah koreksi cukup dalam. Masih belum menarik untuk Goto, kecuali nanti koreksi ke 60 lagi dan mampu bertahan di 60. Bisa pertimbangan buy on weakness di 60. Dengan time frame kecil tampak double bottom. Breakout 65 sebenarnya. Kalau mau spekulasi buy, target TP 70 mungkin bisa. Karena 70 ini juga tampaknya resisten cukup kuat dari Goto. Nih, 70 resisten. Ya. Kita masukkan trading plan singkat untuk Goto dengan support di 60. Goto. Jika ada koreksi bisa pertimbangan buy on weakness untuk Goto. Semoga tetap bertahan di atas 60. TP2 di 69. Kemudian MLPL pada perdagangan hari ini sudah jalan. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy MLPL. MLPL hari ini jalan, kita masukkan trading plan di tanggal 4 Juni. Kita mention di grup Telegram dan pada perdagangan ini sudah jalan. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy multipolar. Ya, running profit cukup lumayan karena pada perdagangan hari ini menguat 9,9% disertai dengan akumulasi yang cukup bagus. Potensial menuju ke 114 cukup besar. Ini sudah sampai TP kita di 105. Kita buatkan segmen di sini. Kemudian
Ada Kajen. Kajen pada perdagangan hari ini cukup volatil. Sempat terkoreksi sampai ke 102, namun kemudian menguat sampai ke 128, akhirnya closing di 115. Secara bentar netral. Kondisi saat ini kalau mau spekulasi buy, ini low-nya di 88. Koreksinya cukup dalam. Ini jika ada koreksi ke 100 sampai 105, bisa pertimbangan bangun weakness di Krida Jaringan Nusantara. Kemudian ada Toba. Toba pada perdagangan hari ini menguat 22,94%. Secara bentermologi ada akumulasi oleh XL LCAK. Penguatannya sudah sangat cukup tinggi menuju ke high sebelumnya di 735, sudah hampir sampai. Setelah pada perdagangan 5 Juni sempat menguat sampai ke 645, kemudian turun. Pada perdagangan hari ini di awal sesi sempat turun konsolidasi, namun tiba-tiba menguat 22,94%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Toba, atau bagi yang masih hold dari bawah di sini, atau yang baru spekulasi buy di sini dan masih hold. Harusnya sudah floating profit untuk sobat trading punya Toba. Kemudian ada MPXL yang pada perdagangan hari ini arah. Kita masukkan trading untuk perdagangan hari ini dan menguat cukup tinggi 190 high-nya arah 34,75%. Secara bentermologi ada akumulasi besar oleh CP XLDR. Selamat bagi sobat trading yang sudah spekulasi buy MPXL. Kita masukkan trading plan sebab MPXL ini breakout sideways kotak ini. Ya, kita masukkan trading plan untuk perdagangan hari ini karena ini breakout sideways dan potensial menguat cukup besar. Dan benar ternyata pada hari ini bahkan sampai arah. Kemudian ada baik. Terakhir kita lihat teknikalnya baik. Baik pada perdagangan hari ini kembali menguat sampai ke 106. Ini juga cukup menarik tampak breakout pola bullish flag. Di breakout pada perdagangan hari ini dengan volume yang cukup bagus. Namun kenaikannya sudah cukup tinggi 32,63%. Beberapa waktu sebelumnya sering membuat jarum seperti tanggal 21 Mei, tanggal 3 Juni. Nah, pada perdagangan 11 Juni bisa trading cepat, scalping di baik, potensial masih akan cukup volatil untuk baik pada perdagangan 11 Juni. Asing ada keluar 155 juta. Itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini 10 Juni 2025. Masih ada emiten-emiten potensial menguat, bisa pertimbangkan untuk di hold, termasuk PEC yang masih lanjut menguat arah bahkan pada perdagangan hari ini. Kita masukkan trading plan di sini dan masih lanjut menguat. Akumulasi ada MGXL. Ya. Volumenya cukup bagus, asing bahkan masuk. Ada perdagangan kemarin. Itulah beberapa emiten untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.